welcome to my channel again. Thank you so much ya buat teman-teman semuanya. Sorry banget aku minta maaf kalau misalkan baru upload video lagi. Dan waktu itu udah lama banget ya, hampir 1 tahun 11 bulan yang lalu aku bikin video mengenai tahapan lolos magang bakti BCA. Nah, ya sama seperti yang kayak gini seragamnya. Ini aku kebetulan lagi remember banget dimana aku pakai seragam ini saat aku waktu itu masih menjabat di magang bakti ya, frontlinernya magang bakti di BCA. Nah, aku makasih banget ya buat sebelumnya itu teman-teman yang udah responsibel banget terhadap video aku. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget pertanyaannya. Nah, tapi nanti untuk nextnya aku bakal bikin Q&A tentang jawaban-jawaban dari pertanyaan kalian yang udah kalian tanyain di video-video sebelumnya. Tapi sebelumnya, sebelum aku ke next selanjut videonya, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Dan sekarang aku bakal ngejawabin pertanyaan yang kayak gimana sih tips interview user magang bakti BCA dong gitu kan, dan tips-tips interview apa aja. Nah, sebenarnya dengan keterbatasan video ini mudah-mudahan kalian suka, karena memang aku di sini bikin videonya berdasarkan atas pengalaman yang udah aku alamin gitu ya. Oke, next. Aku di sini bakalan ngejelasin dulu itu kira-kira tahapan-tahapan apa aja sih yang yang kira-kira kita alamin buat interview. Gak cuma di magang bakti aja ya guys. Jadi itu bisa kalian pikirin kira-kira nih ya, aku mau interview tuh kira-kira salah aku apa sih gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah ya, apapun interview itu nggak ada yang salah, cuman mungkin kesiapan kalian aja yang belum siap sama interview atau lamaran pekerjaan yang akan kalian lamar gitu kan. Nah, di sini ada tahapan interview apa aja, kurang lebihnya lebih ke interview user ya. Aku sedikit menggunakan clue, tapi nanti aku jawab berdasarkan pengalaman aku juga. Oke, masuk tahap interview user ya. Jadi buat teman-teman, sebelum kita ke pertanyaan interview, pastinya kita harus lebih siap banget terhadap tahapan interviewnya, baik itu interview user ataupun interview sebelum user misalkan. Nah, itu pertama adalah pahami posisi pekerjaan yang Anda lamar. Jadi misalkan, ini penting banget buat kamu ngelamar sebuah pekerjaan, gak mungkin dong kalau kamu itu gak tahu latar belakang posisi yang akan kamu ambil. Dan gak mungkin juga kamu ngambil posisi yang kamu gak tahu akan ambil posisi apa di job desk yang akan kamu ambil itu. Nah, kamu harus lebih teliti terhadap posisi yang akan kamu ambil. Oke. Dan next, lakukan riset pada perusahaan. Jadi lebih ke baca latar belakangnya, dan juga kira-kira untuk kesiapan diri kamu tuh, kamu lebih baca kira-kira apa sih yang ada di perusahaan ini, produk-produk apa aja. Nah, itu harus benar-benar dipelajarin. Dan harus banget tahu user kamu tuh dengan tipikal seperti apa. Dan yang paling penting adalah ketika kamu interview, jangan sampai kalau kamu itu nggak melihat matanya, atau dalam kategori kamu tuh nunduk, atau kamu tuh jawabannya adalah gitu ya. Jadi kalau bisa kamunya tuh lebih santai, relax, dan tunjukin kalau kamu tuh antusias terhadap pekerjaan yang akan kamu lamar. Nah, dan yang keempat, latihan praktik depan cermin untuk menjawab pertanyaan. Oke, itu mungkin buat teman-teman yang memang mau banget latihan interview, itu paling pentingnya itu buat aku juga ngelakuin ini sih. Jadi dimana kayak aku ketika aku pengen melakukan sesuatu di depan publik gitu, atau pengen kayak kamu aja deh, misalkan kalian pengen banget yang namanya tampil di sebuah acara. Nggak mungkin kalau kamu nggak punya persiapan sebelumnya. Itu lebih ke persiapan sih, atau pengen latihan sih ya. Itu gimana caranya kamu untuk enjoy pada persiapan kamu ya, nantinya kamu juga bisa lebih relax gitu kan. Dan juga datang tepat waktu, itu penting ya. Udah gitu jangan ragu
untuk bertanya, kayak misalkan ada lagi pertanyaan atau gimana, nah itu kamu coba tanya tapi jangan out of the context ya. Ada beberapa yang para interview langsung nanya, oh kira-kira gaji saya berapa atau gimana, karena sebenarnya interview user itu dia lebih ke arah kepribadian kamu gitu. Berbeda lagi ketika kamu mau tanda tangan kontrak atau yang lainnya. Nah ketika kamu lagi interview, tolong kalau bisa pertanyaan itu agak sedikit di apa ya, di kebelakangin jauh dulu ya. Aku paham setiap pribadi kita pasti pengen banget punya finansial yang tepat buat kita, tapi untuk interview user itu dia benar-benar melihat antusiasme kamu terhadap pekerjaan itu, dan juga apa ya, lebih tepatnya pertanyaan yang masih eh, di dalam konteks itu gitu. Jadi jangan sampai kamu ngelontarin pertanyaan yang out of the context, kayak yang mungkin itu nggak harus kamu tanya tapi kamu tanya gitu. Bersikap sopan saat interview dan tunjukkan sisi unik kamu. Jadi kamu jadi apa adanya kamu aja. Terus udah gitu juga tetap attitude itu nomor satu. Jadi jangan pernah kamu merasa bahwasan kamu bisa jawab semua dan kamu merasa, oh aku bisa jawab semua, ya udah aku bakal jawab dengan sebisa aku dan aku bakal, ya udahlah, kalaupun enggak juga nggak apa-apa gitu, kalau aku nggak diterima ya nggak usah. Jangan pernah ada berpikir gitu, karena yang paling penting itu adalah attitude. Dari semua itu, ini adalah poin paling penting, yaitu attitude. Ketika kita punya apa ya, attitude yang baik, kita akan lebih dihargai kepada orang lain ataupun orang yang baru melihat kamu kayak gitu. Oke, itu dia untuk tahapan-tahapan interview user ya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, kakak kira-kira kapan sih aku nanti bakalan tahu salariku berapa atau salary aku berapa sih atau gimana, nanti kamu bakal tahu semuanya ketika kamu akan tanda tangan kontrak. Jadi tahapan di interview user itu masih tahapan awal banget ketika kamu pengen menuju ke tahapan selanjutnya, atau sebelum kamu menuju ke tahapan medical check up ya pasti kamu ada tahapan interview user, tapi itu masih awal banget gitu. Jadi jangan sampai kayak kamu apa ya, lebih ke melontarkan pertanyaan yang membuat kamu tuh nggak bisa lanjut ke selanjutnya kayak gitu. Pokoknya intinya nanti pasti ada kok, kita bakalan tahu kira-kira kita mau dapat pendapatan berapa atau pendapatan sekian atau sekian, itu semua ada, tapi sabar dulu gitu untuk yang hal itu sih menurut aku, karena itu agak sedikit lebih fatal. Oke, kita next. Ada next ya. Yang paling penting itu adalah tips menjawab 10 pertanyaan jebakan saat interview kerja. Ini paling penting banget. Yang biasanya pernah aku alamin ya. Jadi mungkin aku pernah ngalamin hal ini. Bukan berarti aku orang yang gak pernah gagal. Aku pernah ngerasain kegagalan berkali-kali saat interview, dan disitu aku langsung evaluasi. Oh, salahku apa nih gitu, kenapa ya aku nggak bisa diterima kayak gitu. Jadi aku lebih evaluasi diri lagi kan, oh kenapa. Nah ini tipsnya nih kira-kira buat teman-teman. Jadi pertama, kadang-kadang ada beberapa para interview bertanya ke masing-masing kandidat, itu langsung tanya, coba jelaskan siapa anda, siapa kamu, atau tentang diri kamu. Kalau yang paling penting buat aku, jangan pernah kamu itu gambaran tentang misalkan, oh ya perkenalkan nama saya gitu, kayak seperti waktu itu aku interview di Mesia dapat pertanyaan seperti itu ya. Jangan pernah kita bilang kalau, oh ya nama kita ini terus ABCD, misalnya nama kamu ABCD, atau misalkan kamu usianya sekian, kamu tinggal di sini, kamu anak dari berapa bersaudara atau gimana. Itu menurut aku adalah jawaban yang masih belum tepat gitu. Salah tidak, tapi masih belum tepat gitu, karena yang diinginkan para interview itu adalah tentang diri kamu, ya gimana kamu bisa mengeksplor tentang diri kamu, passionate kamu terhadap diri kamu sendiri, apa aja yang kira-kira penting gitu loh untuk
kamu bisa diterima di perusahaan itu gitu kan. Jadi kalau misalkan memang kamu itu apa ya, kamu itu adalah jurnalis misalkan, atau kamu itu adalah seorang marketing senior, atau misalkan kamu seorang orang yang sangat antusias terhadap sebuah komitmen atau sebuah apa, antusias terhadap sebuah pekerjaan, kamu bisa apa ya, cerita, explain terhadap diri kamu gitu. Oh ya, saya adalah seorang jurnalis di mana saya memiliki antusias terhadap misalkan, contohnya seperti itu. Jadi kamu menggambarkan diri kamu bahwasannya, oh ya, saya yakin nih ingin bekerja di sini gitu. Jadi kamu menggambarkan bahwa diri kamu itu tepat ada di job desk yang kamu pilih gitu ya. Itu adalah menggambarkan tentang gambaran diri. Dan yang kedua, apa yang diketahui tentang perusahaan. Jadi jangan pernah fokus terhadap sisi perusahaan latar belakang. Nah ini benar ya, jadi buat teman-teman, memang kita tahu banget yang namanya ada visi misi sebuah perusahaan, tapi kalau bisa semua kata-kata itu diringkas lebih baik, lebih tepat, dan benar-benar bisa dicermati banget untuk perkataan kamu. Jadi bisa dimengerti lah, jangan terlalu kelihatan banget kalau kamu tuh ngapalin gitu. Jadi kamu jelasin aja kalau memang oh perusahaan ini seperti ini. Kalau aku kemarin itu sih kebetulan untuk pertanyaan ini aku nggak maksudnya nggak begitu banyak berikan pertanyaan seperti ini, tapi nggak apa-apa, it's okay. Overall kalau kamu mau siap buat jawaban itu ya kamu harus siapin, oh ya kira-kira latar belakangnya apa ya, kamu harus tahu gitu ya. Dan yang ketiga, mengapa tertarik bergabung ke perusahaan ini? Nah itu biasanya untuk interview itu ada kira-kira kenapa sih kok tertarik seperti ini gitu. Nah biasanya para interviewer itu mereka itu bener-bener ngulik kamu, jadi kayak kamu tuh nggak bisa bohong, atau kamu tuh cari celah bohong. Misalnya, oh ya aku saya dulunya pernah bekerja di sini dengan prestasi saya yang sekian, dimana saya tuh tertarik bergabung di sini adalah perusahaan yang sama-sama berpotensial terhadap skill yang saya miliki, dimana saya dulunya misalkan seperti itu. Nah kalau memang kamu bohong ya itu akan terkulik, dan nanti pastinya bakal ketahuan, oh iya bahwasannya saya ini bohong gitu. Pokoknya intinya kamu harus lebih berhati-hati terhadap ketertarikan jawaban dari bergabung ke perusahaan. Itu harus dipersiapin matang-matang ya. Itu kemarin waktu aku interview di Bagam Bakti itu pun juga ada. Oke, next. Prestasi apa yang telah diraih dalam karir? Nah ini dia ya, penting banget. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, kak tapi aku belum kerja, kira-kira gimana gitu, bisa nggak ya kalau misalkan aku belum kerja tapi aku jelasin tentang prestasi apa yang aku dapetin di sebelumnya, waktu saat aku masih duduk di bangku sekolah, atau aku masih kuliah, atau aku punya prestasi apa, olimpiade atau gimana, ya nggak ada masalah. Prestasi apapun itu yang pernah kamu raih, kamu jelasin. Misalkan, oh ya saya pernah saya pernah menjual sebuah produk, di mana produk itu berhasil saya jual dengan rata-rata produk dari per tahunnya itu, tahun lalunya ada 5.000 misalkan contohnya. Di perusahaan saya sebelumnya itu di tahun kedua saya berhasil menjual senilai 13.000 misalkan seperti itu. Dan carilah jawaban yang memang benar-benar lugas, yang bisa dimengerti, tapi kamu nggak begitu bertele-tele ya, karena memang kadang-kadang bertele-tele itu agak sedikit cenderung membosankan. Jadi lebih ke inti sari prestasi apa yang benar-benar menurut kamu itu yang paling sih menurutku. Itu juga ada tuh waktu pada saat aku di Megam Bakti, aku ditanya itu juga. Dan yang kelima, jelaskan rencana Anda ke depan. Jadi dimana kalau misalkan biasanya para interview itu tahu gitu ya, maksudnya yang menginterview kita tuh tahu gitu kepada si kandidatnya itu kira-kira mau mengetahui berapa lama sih kira-kira kita ingin bergabung di perusahaan kita kamar. Nah di situ kita jelasin rencana kita ke depannya tuh ingin apa di perusahaan itu. Tapi beberapa sih waktu pada saat aku
interview kemarin sih aku nggak dapat pertanyaan ini, tapi mungkin ada beberapa para pemberi pertanyaan ya, itu kurang lebih pasti ada. Jadi jelaskan rencana kamu, kira-kira kamu ke depannya mau seperti apa ya, kamu jelasin gitu ya. Dan yang keenam, berikan gambaran tentang pekerjaan yang dilamar. Jadi kalau misalkan ditanya, kira-kira kamu tahu nggak sih job desk apa yang akan kamu ambil? Kamu menceritakan tentang frontliner. Frontliner itu apa sih? Frontliner itu bagaimana kerjanya? Ya kamu akan jelaskan gitu. Oh ya, frontliner itu adalah pekerjaan yang berkaitan dengan customer, dimana kita selalu bertemu dengan customer, penuh dengan kesabaran, melayani dengan segenap hati, dan juga kamu jelasin tentang frontliner itu apa. Terus pastinya apa, selain kesabaran itu kamu bisa jelasin itu apa lagi. Pokoknya intinya cluenya seperti itu ya. Jadi gambaran tentang pekerjaan yang bakal kamu lamar itu, jangan sampai job desk sendiri aja kamu nggak tahu gitu. Jadi gimana nanti yang memberikan pertanyaan ke kamu, kok malah dia aja nggak tahu apa yang kamu lamar gitu, gimana kamu bisa bekerja di situ. Jadi takutnya malah berpikiran seperti itu. Tapi mudah-mudahan sih semua soal masalah pertanyaan ini mah pasti bisa lah gitu ya. Dan ini ya, ada yang bilang terlalu berpengalaman. Jangan terkecoh oleh pertanyaan ini. Pertanyaan ini diajukan untuk menguji karakter Anda, karena bisa jadi Anda terjebak dan menjawab dengan besar kepala. Nah, ini paling penting. Jangan pernah merasa bahwasannya kamu itu sudah puas terhadap sesuatu yang pernah kamu ambil. Jadi kamu di situ langsung jawab, iya saya ini pernah banget yang namanya menjabat di posisi ini pada saat saya bekerja sebelumnya, dan menunjukkan bahwasannya kamu adalah orang yang beretos tinggi, etos kerja tinggi. Kalau bisa tetap let it flow aja. Jadi kamu jawabnya sesuai dengan konteks, dan kamu jawabnya tidak terlalu dibesar-besarkan, karena itu adalah sesuatu yang fatal juga sih buat aku. Nah, yang ini buat teman-teman, kalau ditanya alasan apa sih kok kamu berhenti di pekerjaan sebelumnya. Nah, jadi kalau bisa menurut aku berhenti bekerja itu biasanya itu pertanyaan mengecoh juga sih, buat tahu kira-kira karakter sama orientasi kamu pada saat kamu kerja itu gimana. Jadi biasanya mereka tuh nanya kayak gitu, ngetes kamu juga gitu. Jadi coba pikirin jawaban yang kira-kira, oh ini bukan masalah pribadi kamu untuk diungkapkan, atau kamu punya masalah terhadap internal pada saat perusahaan sebelumnya, misalkan ini adalah sebuah contoh. Jangan jadikan itu sebuah jawaban, karena itu adalah fatal. Jadi cari jawaban yang memang menurut kamu itu bisa diterima nantinya pada saat kamu jawab itu. Jadi jangan pernah kamu ceritain tentang masalah pribadi kamu jadi alasan, karena itu bukan sebuah jawaban yang profesional buat aku. Nah, kalau misalkan, nah ini juga ada nih, berapa gaji yang diinginkan ya. Nah, di sini kamu kalau bisa, itu yang seperti aku bilang, kalau memang ditanyakan kamu bisa bertanya, tapi kalau memang misalkan masih dalam seputar kepribadian kamu, kalau bisa kamu jangan pernah bertanya duluan soal masalah ini. Nah, tapi kalau kamu udah ditanya ya kamu bisa jawab gitu. Memang agak sulit sih kayak misalnya jawab, oh ya aku harus gaji berapa gitu kan. Jadi kalau bisa lebih pikirin matang-matang gitu loh. Cari kira-kira oh standarisasi gaji di sini tuh berapa, misalkan seperti itu. Nah, kamu kira-kira bisa lah berpikir, oh iya kalau standarisasinya seperti ini, kira-kira aku bisanya bagaimana, perhitungan dari mungkin kalau kasih jauh kan pasti transportasi juga. Nah, itu benar-benar harus pikir matang-matang, jangan langsung tembak, wah saya mau sekian, pokoknya saya mau sekian gitu ya. Kalau dia misalnya ditanya lagi, apa yang akan kamu lakukan pada perusahaan ini ketika kamu melamar di perusahaan ini, apa yang akan kamu berikan kalau kita bisa memberikan itu. Nah, nanti malah kamu dijawab seperti itu, kamu bingung gitu. Nah, kalau menurut aku, saran aku untuk yang benar-benar baru ataupun kalian fresh graduates itu, tolong banget untuk jawab lebih matang-matang soal masalah salary yang diinginkan, karena
itu lebih make sense. Soalnya yang berpengalaman atau yang memiliki pengalaman saja kita harus lebih matang-matang, apalagi yang memang belum memiliki pengalaman, itu kita harus lebih berhati-hati terhadap pertanyaan-pertanyaan jebakan gitu ya. Oke, itu dia buat jawaban kali ini, yang dimana judulnya adalah tahapan interview, dan juga kira-kira pertanyaan apa yang biasanya dilontarkan saat di megang bakti, atau kira-kira pertanyaan apa sih yang biasa sering dilontarin. Nah itu dia tadi ya. Dan next aku pastinya akan bikin video yang berkaitan dengan customer service atau frontliner. Itu kira-kira apa aja sih bisa menjadi gambaran buat kamu, kira-kira kamu bisa jadi nggak ya gitu kan, untuk pengen nggak sih jadi frontliner. Nah nanti aku bakal ceritain tentang suka duka pengalaman dari frontliner, dan juga pasti nanti aku bakal di next video akan jawabin kayak Q&A dari pertanyaan-pertanyaan yang udah dilontarin komen-komentar ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk isi komentarnya, kira-kira untuk next video aku bakal bikin video apa lagi gitu ya. Jadi nanti aku bakal jawabin apapun dari pertanyaan kalian. Jadi thank you banget yang udah support juga. Jangan lupa untuk selalu support, jangan lupa di klik tombol like, komen, dan subscribe. Thank you, aku pamit, bye bye.